Seorang pemuda nyaris babak belur di amuk massa di Jalan Asri, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pemuda ini kabur usai menganiaya kakek pemilik warung sembako dengan senjata tajam. Sebelumnya aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku sempat direkam anak korban. Pelaku tak terima saat korban menegurnya lantaran membuat onar di depan warung miliknya. Dalam kondisi mabuk, pelaku mengeluarkan pisau dari saku celananya lalu menyerang korban membabi buta. Akibat kejadian, korban menderita luka tusuk pada bagian lengan kanan sedalam 4 cm. Diketahui pelaku bersama teman-temannya merupakan anak dari wilayah lain yang melarikan diri ke lokasi usai berkelahi. Dia itu ngeluarin pisau, saya diserang. Makanya anakku itu yang ngasih tahu kalau bawa pisau itu ya video aku, soalnya buat bukti kalau dia itu nyerang aku. Terus kenapa Pak? Setelah saya itu kena kan, saya jatuh kan, saya bisa nendang soalnya dia nyerang terus ke perut saya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Makassar dan terancam pasal tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor ini ditahan warga di pos kamling di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Endah ditangkap setelah pemilik sepeda motor melihat pelaku melintas di depan bengkel temannya. Pelaku yang sebelumnya pernah menginap di rumah korban sempat lari saat akan ditangkap warga. Tidak hanya sepeda motor metik yang dicuri saat menginap di rumah korban, helm dan telepon genggam milik korban juga dibawa kabur pelaku. Setelah mendapat salam olahraga dari warga, pelaku diserahkan ke polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin dia lagi kesusahan, tidurlah di rumah nginep sehari dua hari. Karena teman anak percaya itu. Ternyata dia itu ada yang diincar. Jadi ngambilnya apa? Helm, nggak apa-apa helm. Terus dia sampai nggak ada, oke lah, nggak masalah. Motor juga nggak ada. Jadi hilang bang. Hilap. Iya, Hilap, helm, handphone, motor, hilap. Ya. Buat apaan duit teh? Buat ngeboti? Bukan. Hah? Buat makan bang. Buat makan tuh boti. Bukan beli boti juga. Ngobat ya? Tadinya. Pelaku pencurian kini ditahan untuk jalani pemeriksaan di Mapolsek Kramat Jati. Sementara sepeda motor hasil curian sudah dijual pelaku di Cikarang dengan harga Rp1,5 juta. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Anita Dewi, inilah Jurnal Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang warga tewas saat menyaksikan pesta petasan di Pamekasan, Jawa Timur. Korban mengalami luka akibat terkena serpihan petasan yang terbuat dari batu cor. Pesta petasan ini berlangsung di Pangorayan, Kecamatan Propo, Pamekasan, Jawa Timur. Berbagai jenis dan ukuran petasan yang dikemas dalam 16 rangkaian ini meramaikan pesta yang berlangsung sejak sore hingga malam hari ini. Pesta petasan yang digelar warga akhir Maret lalu memakan korban jiwa. Seorang remaja tewas karena terkena serpihan petasan yang terbuat dari batu cor. Korban mengalami luka di bagian kepala dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Slamet Marto Dirjo, Pamekasan untuk pertolongan. Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 tersangka merupakan panitia acara dan 4 tersangka lainnya sebagai penyandang dana dan perakit petasan dalam pesta petasan tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 buah mercon yang belum meledak dan botol plastik yang berisi pertalite. Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triluyanto mengatakan, penangkapan 8 tersangka berdasarkan hasil penyidikan. Sebelumnya memang ada pemberitahuan tentang acara tersebut, namun pemberitahuan yang diterima polisi hanya pesta kembang api dan bukan petasan.
8 pelaku pesta petasan kini ditahan di Mapolres Pamekasan. Mereka dijerat Undang-Undang Darurat tentang bahan peledak dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, Anyus melaporkan. Petugas keamanan rumah sakit di Kota Bekasi, Jawa Barat dianiaya hingga kritis oleh keluarga pasien. Penganiayaan terjadi akibat pelaku tidak terima saat ditegur karena parkir sembarangan. Keluarga pasien ini langsung mencoba memukul satpam rumah sakit Mitra Keluarga Kota Bekasi yang menegur karena knalpot kendaraan yang bising dan parkir tidak pada tempatnya. Bahkan keluarga pasien ini menantang petugas keamanan untuk berkelahi. Pelaku tidak terima ditegur dan memicu keributan hingga berlanjut di depan ruang instalasi gawat darurat. Akibat tindak kekerasan tersebut, korban mengalami luka dan harus dirawat intensif di rumah sakit Mitra Keluarga. Korban sempat alami kejang dan tak sadarkan diri. Pertama sih dia didorong-dorong dari itunya. Terus katanya dari saksi-saksi yang ada, saya juga nggak tahu ya mas, dia dari saksi katanya dia dibanting dan di smackdown gitu loh tangannya. Jadi pas dia udah kejang, dia sudah kejang dan dia masih dipiting, masih di smackdown gitu. Keluarga korban melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Metro Bekasi Kota. Polisi akan memanggil pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan pengancaman menggunakan pistol berujung bentrok di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi keributan dipicu gaji pelaku yang tak kunjung dibayar. CCTV merekam detik-detik baku hantam yang terjadi di pos security objek wisata Taman Panorama Baru, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari hasil rekaman, seorang pria berinisial R datang sambil menodongkan senjata api, sementara IR, seorang petugas keamanan yang berada di pos, menyambut kedatangan R sambil memegang besi panjang. Keributan pun tak terelakkan, hingga R, 42 tahun, menembakkan pistolnya ke udara. Beruntung keributan antar keduanya dapat dilerai tanpa ada yang terluka. Usai mendapat laporan, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi bergerak cepat mengamankan pelaku R. Pada polisi, R mengaku terpancing emosi lantaran gajinya sebagai petugas ronda tak kunjung dibayarkan oleh IR. Jadi waktu itu yang si pelaku menagih gajinya yang per hari katanya belum dibayar. Jadi mungkin emosi dia mengambil senjata softgun, airsoft gun punya iparnya. Akibat perbuatannya, R terancam hukuman maksimal 4 tahun kurungan penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang karyawan swasta saat berlebaran di rumah calon mertuanya di Padang, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap usai mencuri sepeda motor teman kosnya untuk berlebaran. Ricardo hanya bisa diam saat 3 orang yang tak dikenal datang dan menangkapnya. Malam itu pria 26 tahun akan bertemu calon mertuanya untuk berlebaran. Belum sempat masuk dan bertemu calon mertua, karyawan salah satu perusahaan makanan ringan ini ditangkap tim Krewang Satreskrim Polresta Padang yang tak berseragam. Ricardo hanya bisa pasrah dan tak menyangka jika ditangkap polisi di rumah calon mertuanya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sepeda motor curian yang dipakai untuk berlebaran. Pelaku ditangkap atas tuduhan mencuri sepeda motor teman kosnya. Ricardo mengaku nekat mencuri sepeda motor temannya itu hanya untuk bertemu calon mertuanya yang tinggal di daerah Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Ya, untuk pelaku dan korban merupakan satu kos atau tempat tinggal. Sewaktu korban tertidur di kos-kosan atau di mes tempat korban dan tersangka tinggal, pelaku melancarkan aksinya sekitar pagi. Sewaktu korban tidur, masuk ke kamar korban, mengambil kunci dan melarikan motor tersebut. Niat Ricardo berlebaran ke rumah calon mertua berakhir dengan penangkapan. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Padang dan polisi menjerat Ricardo dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Hanya karena menolak disuruh mencuci piring, seorang pria tega membunuh tantenya di Kota Bogor, Jawa Barat. Korban sempat melempar busa cuci piring ke pelaku sebelum akhirnya dipukuli hingga tewas. Aparat Reskrim Polresta Bogor Kota menangkap seorang pria yang tega membunuh tantenya sendiri di perumahan Taman Cimanggu, Kedung Waringin, Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban dengan cara memukul wajah korban hingga tewas bersimbah darah. Peristiwa itu terjadi saat korban menyuruh keponakannya untuk mencuci piring di dapur. Namun saat itu, pelaku hendak meminta izin untuk keluar rumah untuk bersama teman-temannya. Namun permintaan pelaku ditolak oleh korban, hingga pelaku pun emosi saat dilempar busa cuci piring oleh korban. Diduga sakit hati, pelaku akhirnya menganiaya korban. Pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima. Kini, korban dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk dilakukan visum. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ayus melaporkan. Pemirsa, kecewa dipecat seorang pria nekat membakar villa tempatnya bekerja di Badung, Bali. Dalam aksinya, pelaku gunakan bom molotov membakar villa milik korban. Kamera pengawas merekam pelaku EL, 59 tahun, saat membakar villa di Jalan Anggrek Raya, Pecatu, Badung, Bali. Berbekal hasil rekaman CCTV inilah, petugas unit Reskrim Polsek Kuta Selatan akhirnya menetapkan EL sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membakar villa karena kecewa setelah diberhentikan sebagai karyawan penjaga anjing di villa milik seorang warga negara Inggris. Dalam aksinya, pelaku menggunakan beberapa bom molotov berbahan bakar minyak untuk membakar villa korban. Tindak pidana pembakaran ini karena sakit hati, sering dituduh, sering dimarah oleh korban, sehingga dipecat juga ya, diberhentikan dari tempat kerjanya sehingga melakukan hal tersebut. Akibat perbuatannya, kini tersangka diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari Anyus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi mencoba menangkap pelaku pembobol ATM. Pelaku sempat melawan dengan senjata tajam saat akan ditangkap. Video amatir merekam saat seorang petugas kepolisian mengejar pelaku yang diduga membobol ATM Bank Sulutgo di Kecamatan Tilong Kabilah, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Pelaku sempat melawan menggunakan senjata tajam jenis parang. Beruntung polisi sigap dan segera meringkus pelaku. Kejadian bermula saat seorang warga melihat pelaku memasuki ATM dengan gelagat yang mencurigakan. Hal tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian yang berjaga tak jauh dari pos pengamanan kompleks Center Point, Bone Bolango, dan langsung mengejar pelaku. Kini pelaku telah diamankan di Mapolres Bone Bolango guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, Anyus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.